Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, memuji, menyembah kebesaran-Mu Tuhan. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, jamah tengah kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami mematakan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang berjamaahkan. Sedang duduk di Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu sekali lagi. Ya, sangat senang boleh berjumpa bersama Tuhan, berkumpul lagi bersama kita malam hari ini. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 11 pasal 20, maaf. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Baik, sudah dapat semuanya. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan sudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka saya pasti akan diberkati Tuhan hari ini juga. Amin. Silakan duduk di Tuhan. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat ganjil ayat 11, dan Bapak Ibu Saudara Tuhan membaca 12, ayat genap, dan seterusnya sampai 18. Saya akan lebih dahulu. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambilnya, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-mu, dan kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Dan amin. Puji nama Tuhan. Ya. Lumayan ya, malam hari ini cukup ramai yang datang ya, biarpun hujan ya. Tadi kami juga kehujanan ya bersama istri, agak romantis dikit kami berdua ya, kami naik motor ya, agak romantis ya, sambil apa? Sambil pakai payung ya, sambil pakai payung kami pegang. Tiba-tiba ya, jalan kan di jalan bengkong tuh kadang-kadang ya, di jalannya ada yang nggak banjir dikit ya. Lagi enak santai-santai jalan, tiba-tiba dari samping tuh satu motor lewat, airnya kena Bu Acin dan kena saya. Saya teriak dia, "Woi," saya bilang, "pelan-pelan." Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Bukannya dia minta maaf, ya, bukannya dia sadar, malah dia
Apa katanya? Garang kain dalam hati saya orang ini, ya kan? Ya, kadang-kadang bodoh orang ini ya. Udah salah ditegur, tidak sadar, malah ngotot lagi. Untung sudah bertobat hamba Tuhan tadi. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Kita semua boleh datang kumpul bersama-sama, itu semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya seperti Maria, kita melihat ya Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus ya daripada murid-murid yang lain. Ya, murid-murid lain nggak ada datang ke kubur untuk menangis. Tetapi Maria, di sini firman Tuhan mengatakan Maria datang ke kubur itu menangisi Yesus. Kenapa Maria bisa nangis Yesus begitu? Ya sungguh-sungguh mencari Yesus. Kalau kita lihat dari firman Tuhan dalam Lukas pasal 8 ayat kedua, saya bacakan untuk kita semua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, jadi Maria Magdalena ini pernah dilayani Yesus, pernah Yesus lepaskan dia dari 7 roh jahat. Ya, orang Sem pasti sudah tahu, ya 7 roh jahat. Ibu Vina, ya, udah belajar ke pelepasan belum kayaknya ya? Udah bahas 7 roh itu belum? Sudah ya? Pertama apa itu rohnya? Duh, kan baru belajar. Ya? Yang pertama, Lucifer, ya, Lucifer, ya, roh Lucifer yang dilepaskan Yesus dari Magdalena, yaitu apa? Dewa kesombongan dan kebanggaan diri, pangkat dan jabatan. Ya, ini yang dilepaskan. Ya, karena apa? Ya, memang banyak sih saya lihat ya orang gara-gara untuk mendapatkan jabatan tertentu ya dengan berbagai cara ya, mungkin senggol sana, senggol sini ya, atau tipu sana dikit, tipu sini dikit supaya apa? Dia bisa mendapatkan kedudukan yang terbaik. Ya. Orang seperti itu hidupnya tidak akan punya damai sejahtera. Ya, karena apa? Keinginannya yang membawa dia ke pangkat jabatan tertentu. Ya, lain kalau Tuhan Yesus yang bawa. Kalau Yesus yang membawa dia ke pangkat tertentu, maka dia akan aman, dia akan damai. Tetapi kalau karena keinginan dia sendiri, oleh karena kuasa roh Lucifer itu, ya, maka orang itu adalah orang yang paling malang. Waktu saya sakit itu, saya lihat semua harta benda itu hampa. Ya, tadi saya sempat bersaksi sedikit ketika di rumah sang pastor, pas pulang Ibu Aceh lagi bicara kepada Bu Gembala, pas ada tetangga saya sempat bicara, sempat sharing, sempat kesaksian ya. Saya senang sekali ya, kalau orang suka ngobrol sama saya itu saya suka apa? Bersaksi. Ya, mulai saya bersaksi panjang lebar tentang saya dulunya ya tidak mengenal Tuhan, dan dia tanya berapa anak Bapak? Saya bilang, pertama saya pancing dulu, saya tanya berapa anaknya? 2 katanya. Udah cukup katanya 2 anaknya. Dalam hati saya, aduh sayang kali masa cukup 2 dalam hati saya. Karena saya senang anak banyak ya. Dan dia tanya kembali berapa anaknya? Saya bilang 4. Udah kuliah ya. Yang besar sudah kuliah, ya yang nomor 2 tahun ini. Kalau yang kecil saya bilang masih SD lagi, masih kecil saya bilang. Jaraknya agak jauh, 8 tahun saya bilang. Karena saya pernah gagal ginjal, saya bilang. Oh iya, dia bilang. Ya, sebenarnya saya bilang saya gagal ginjal itu sebenarnya nggak mungkin punya anak. Ya maaf, karena apa? Saya punya sperma itu cair. Ketika saya gagal ginjal itu cair, dan itu nggak mungkin punya anak. Dan saya mengatakan kepada dia, saya datang gereja, saya sembahyang, tiba-tiba saya tutup mata, tangan saya begini, saya nyembah Tuhan, saya sembahyang. Tiba-tiba saya lihat saya gendong anak bayi. Pulang dari gereja, saya kata kepada istri saya, Bu Aceh, saya bilang, kenapa tadi lagi ibadah menyembah Tuhan? Saya bilang, saya lihat saya gendong bayi, saya bilang. Dan Bu Acien pergi beli untuk tesnya yang 5.000 di apotik, 2 biji, sekali tes benar-benar positif, benar dapat anak. Ya, dapat anak itu mercy, ya, apa mercy dari lama. Kemudian ginjal saya benar-benar sembuh. Saya mengatakan tetangga Ibu Gembala, saya bilang, saya belum sembuh total aja Tuhan sudah kasih saya anak, saya bilang. Ya, banyak lagi saya panjang lebar saya saksi, ya dulunya saya juga
seorang Buddha Maitreya, ya, seorang Buddha Maitreya yang vegetarian seumur hidup, ya saya bilang seperti itu. Saya bilang ada firman Tuhan mengatakan, bukan kamu memilih aku, tetapi aku memilih engkau. Saya bilang saya pertama kali datang gereja itu, ya saya duduk paling depan sama Bu Acin. Diajak oleh kakak sepupu Bu Acin datang ke gereja. Waktu itu gereja kita masih di Batam Center. Duduk ketika WL suruh nyanyi, berdiri nyanyi, saya lihat. Saya tarik tangan Bu Acin, kita pulang, saya bilang. Ini bukan tempat kita orang darah mata sipit, saya bilang. Bukan tempat kita orang suku Tionghoa, saya bilang. Kita pulang, kita nggak cocok, saya bilang. Ya, habis itu saya pergi ke wihara, dan di sana saya dibaptis di wihara, ya. Tapi tidak tahu gimana cara Tuhan, ya. Tuhan bawa saya kembali lagi, ya. Dengan cara Tuhan bawa saya kembali lagi, dan saya boleh menjadi orang Kristen, jadi orang percaya seperti itu, ya. Jadi Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat, saya disembuhkan dari ginjal. Ya. Pertama, roh Lucifer. Yang kedua, Nancy. Kedua roh apa ya? Sombong tadi sudah, Lucifer. Ya, Mamon. Apa itu Mamon? Cai sendal, cai sendal, cai sendal nyata meng. Halo. Ya. Ya, itu yang dulu kami sembah. Ya, yang kami sembah. Karena apa? Ya, kenapa orang Tionghoa kaya-kaya? Ya, karena dewanya dewa Mamon. Ya, kenapa Chengnya Lui Kak Cheng? Ya, Pak Amin mesti tahu. Chengnya Lui Kak Cheng daripada Chengnya. Ya, saudara, uang lebih dekat daripada saudara. Tak ada uang bukan saudara, ada uang baru saudara. Ya, jadi roh Mamon. Ya, ternyata yang Maria Magdalena dilepaskan dari roh uang juga, ya, roh Mamon juga. Yang ketiga, siapa lagi ya? Bu Aling yang ketiga. Woi, geling-geling. Ya, yang ketiga itu roh Asmodeus, dewa hawa nafsu. Ya, dewa hawa nafsu, ya, seks, bukan saja seks saja sih, ya, tentang menginginkan sesuatu, ya, juga hawa nafsu, ya, mengidolkan, ya, mungkin artis Korea mungkin, ya, opa gorengan ya katanya. Ya, mengidolakan, ya, sampai nggak bisa tidur, ya, ingin melihat, ya, seperti itu, ingin ketemu, ingin lihat siarannya seperti itu, ya, nafsu yang kelewatan, ya, roh Asmodeus. Yang keempat apa ya? Warna nih sekarang. Leviathan, wah, hafal ya. Leviathan itu dewa apa? Dewa iri hati, dengki, dan cemburu, ya. Dewa iri hati, dengki, dan cemburu, ya. Hati-hati kalau orang suka dengki, ya kan, suka iri hati, ya, berarti masih ada roh yang mengikat ini, ya. Datang kepada senior pastor, dilepaskan. Ya, atau datang kepada ibu gembala, dilepaskan, ya. Jangan takut, jangan malu, ya. Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh, ya. Jadi yang takut, ya, karena apa? Kalau kita terikat itu sangat menderita. Tetapi kalau kita dilepaskan itu, ya, kita akan bahagia. Terus yang keenam, Pak Epi itu ada tuh, Pak Epi. Pak Epi, roh yang keenam apa Pak Epi? Pak Epi dapat tamat SEM ya Bu ya? Ya, Pak Epi udah tamat SEM ini. Yang keenam Pak Epi, roh apa? Aduh, nggak kedengaran sih, tahu jauh. Ya, yang keenam itu roh setan, ya, dewa murka, marah, temperamental, ya. Kalau orang suka marah-marah, ya kan, kita tidak ada salah dia marah-marah, ya kan.
berarti ada roh setan dia, ya kan? Kalau bos kita kerja sama orang, kalau bos kita marah-marah ini, ya kan? Jangan di depan dia tapi, ya kan? Ya kan? Nggak kelihatan dia tengking dalam nama Yesus, roh setan keluar. Ya, jangan kedengaran, nanti kedengaran kita kena pecat. Ya, diam-diam aja dalam hati. Dalam roh setan keluar. Ayo roh setan keluar. Ya, keluar, kita keluar, ya kan? Kalau roh setan keluar daripada bos kita, maka apa? Dia jadi baik sama kita, dia tidak marah-marah lagi, maka kita pun senang bekerja, ya. Terus yang ketujuh nih, siapa lagi ya? Yang ketujuh, Pak Sun. Yang ketujuh, ya. Bevegol. Apa itu bevegol? Dia malas, bebal, bodoh, keras kepala. Ya. Jangan-jangan tadi yang bawa motor itu ya, yang kena air sama kami itu jangan-jangan ini Rob Bavego ini. Ya, udah bodoh, keras kepala lagi. Dikasih tahu masih juga ngelotor. Ya. Untung saya nggak tanggung tadi ya, karena apa? Saya fokus pada hujan. Ya. Bavego. Ya, jadi kita lihat murid-murid Yesus. Ya, kalau saya baca firman Tuhan, saya belum ketemu bahwa murid-murid Yesus dilepaskan dari 7 roh, nggak ada. Ya, tidak ada dilepaskan dari 7 roh, tetapi Maria Magdalena dilepaskan 7 roh. Ya, sehingga apa? Maria Magdalena itu begitu mengasihi Tuhan. Ya, bahkan Yesus sudah mati pun dia tidak bisa melupakan. Ya, memang top share ya Maria Magdalena ini. Dia sungguh-sungguh untuk datang mencari Yesus yang sudah mati di kubur itu. Ya, dengan apa? Dengan menangis, kata firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya. Sekarang kalau mau lihat orang yang menangis itu paling gampang. Ya benar. Tanya ibu gembala itu. Ya, tanya sama ibu gembala. Mau lihat orang yang menangis itu sekarang pergi ke Perumahan Lotus. Ke Perumahan Lotus, saya tidak tahu nomor berapa. Tapi Perumahan Lotus, cari aja Bu Nurhaini, bawa atau telepon Sam, ada Sam tadi ya, mana Sam? Ya, telepon Sam ya, datang. Kalau mau lihat orang yang menangis, datang ke tempat rumah barunya Sam sama Bu Fatima. Bicara aja sama Bu Fatima, nangis dia. Ya, bicara sama dia, bilang aja Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau, langsung nangis. Kadang-kadang saya juga nangis juga dibuat ya itu. Ya, saya memang saya ini pria ya, memang saya bapak rumah tangga, tapi kalau lihat seperti ini saya kadang-kadang nggak tahan juga ya, dibuat dia nangis juga saya. Ya, orang seperti itu dia membutuhkan Yesus ya, karena apa? Kondisinya parah ya, kondisinya sangat sakit, dia memerlukan Yesus ya. Dan orang seperti itu juga ya, dia bisa bertemu dengan Yesus. Kemarin kami kunjungan, dia lagi bicara. Bu Aceh bilang dia lagi bicara sama Tuhan. Saya sih nggak pernah karunia seperti itu, tapi Bu Aceh punya karunia seperti itu. Bu Aceh bilang Bu Fatima lagi berbicara kepada Tuhan. Dan semalam juga kami habis pulang dari rumah sang pastor, kami singgah ke rumahnya bersama Bu Aceh, Pak Yoko Bulusi, ada Bu Nurhaini, kami ke sana, kami doakan. Ya, semalam kayaknya nangis juga. Ya, Bulusi ya? Semalam nangis juga ya? Ya, nangis juga dia. Karena sangat menderita dia saat ini ya. Tetapi ya kitalah yang kuat, ya yang sehat, yang punya iman besar. Kita datang kunjungi dia, kita doakan dia. Jadi saya dapat seperti ini bahwa Tuhan. Saya bagikan kepada kita semua. Setiap kali saya datang kepada Bu Fatima, saya doakan dia. Saya merasakan iman saya semakin bertambah. Ya, karena apa? Kalau kita tidak melayani orang-orang seperti ini, iman kita akan datar-datar aja. Saya rasakan, ya. Pertama kali saya datang, doakan pulang, saya bilang sama Bu Aceh, ya. Siang pergi sampai malam saya bilang sama Bu Aceh, kok bau parfumnya, bau nggak sedapnya, lengket di tenggorokan, saya bilang. Ya, nggak hilang. Ya, baunya itu nggak hilang, ada di tenggorokan hari pertama. Dan puji Tuhan, Bu Aceh juga rasakan sama, ya.
dia punya baunya itu ada sangkut di tenggorokan. Kedua kali kami pergi, puji Tuhan, sudah rasanya agak nyaman. Ya, beberapa kali pergi sama Ibu Gembala juga, ya, rasanya udah aman, tidak ada baunya lagi. Ya, karena apa? Ibu Gembala memang cerdas. Ya, Ibu Gembala beli kopi, bawa kopi ke sana, taruh kopi, hilang baunya. Ya, sehingga tidak bau. Tetapi setiap kali saya ke sana doakan, saya melihat, ya, di situ iman saya semakin bertambah. Karena apa? Di situ kita melawan, ya, melawan apa? Melawan mungkin keraguan, kebimbangan, kita melawan. Karena apa? Kita dorong kita sendiri percaya bahwa Bu Fatima akan sembuh. Ya, dorong kita sendiri bahwa Bu Fatima itu akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya. Juga Sam juga sama. Ketika Bu Fatima sembuh total, nanti Sam akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, karena memang tahun kemarin dia dapat firman Tuhan tentang apa? Tentang karunia kesembuhan, karunia pengusiran setan. Firman Tuhan yang dia dapat, ya Sam. Ya, dan sekarang praktikkan Sam. Ya, tiap hari bisa dipraktikkan gitu kan. Tengking dalam nama Yesus. Doakan tiap hari, ya. Dan saya merasakan semakin kuat iman saya, dan saya tidak tahu, ya, ini ada saksi, ada Bu Acin, ada Bu Lucy, Pak Ego tak ada, Bu Nur tak ada, tetapi ada saksi 2 orang. Ketika kami doa selesai, Bu Nur bilang, Pak Alay, belakang Pak Alay kok ada sayap katanya. Fatima. Ya? Fatima yang bilang. Iya, Bu Fatima. Ya, Bu Fatima mengatakan setelah kami doakan, Pak Alay, belakang Pak Alay kok ada sayap, dia bilang. Terus saya penasaran ini. Kami udah doang, saya tanya lagi penasaran saya. Bu Fatima, tadi nampak apa? Iya, nampak ada sayap. Warnanya apa? Warnanya mengkilat katanya. Kata firman Tuhan apa tadi? Ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Ya, ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh, ya, minta kesembuhan daripada Tuhan. Maria Magdalena melihat 2 malaikat berpakaian putih. Ya, saya yakin juga, ya, Bu Fatima juga melihat, ya, 2 sayap kilat seperti itu. Ya, saya juga percaya bukan sayanya malaikat. Ya, ada malaikat yang menyertai saya. Ya, saya belum jadi malaikat. Ya, kalau saya jadi malaikat saya nggak di sini lagi. Ya, saya sudah di surga. Ya, ada malaikat yang menyertai kami dalam pelayanan ini. Ya, yang membuat kami semakin yakin, semakin kuat iman kami seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau mengalami iman kuat, ya, kita harus pelayanan. Ya, kita terjun dalam pelayanan. Ya, orang-orang sakit, ya, orang-orang yang memerlukan Tuhan. Ya, di sini ada Pak Angget juga luar biasa dengan kesaksiannya. Ya, gimana orang tidak punya agama, ya, di Brunei sana, ya, suku apa? Suku Iban, ya, suku Iban, ya. Sampai mereka itu, waduh, cinta kali sama Pak Angget, tidak tahu ilmu apa ini. Ya, ilmu Tuhan Yesus, ya. Yang jelas ilmu Tuhan Yesus karena Injil yang diberitakan. Ya, sehingga apa, orang itu begitu cinta Tuhan kepada Pak Angget, ya. Pak Angget datang ke Batam pun mau pindah ke Batam nggak boleh katanya. Mereka doa tak boleh pindah ke Batam, harus pulang lagi. Ya, jadi, ya, itulah orang yang mau apa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, mau mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Saya masih ingat pertama kali saya gagal ginjal itu, ketika kami persekutuan itu, Bu Aceh melihat dalam penglihatan, ya, ada malaikat datang bawa buah ginjal. Bawa buah ginjal. Datang ke belakang saya itu, dia masuk. Saya nggak rasa apa-apa. Tapi Bu Aceh lihat, ada malaikat bawa ginjal 2 biji taruh di belakang saya. Dan saat itu juga saya belum sembuh. Ya, entah 2 tahun lebih mungkin baru sembuh. Padahal dilihat hari itu memang malaikat bawa ginjal masuk kan. Tapi benar-benar sembuh mungkin 2 tahun lebih. Ya, jadi kita ini percayalah, ya, kalau sudah penyertaan Tuhan lewat hamba Tuhan punya karunia penglihatan, ya, karunia pengetahuan, kalau dinubuatkan engkau diberkati Tuhan. Ya, sekarang ada malaikat bawa paket kepada engkau, percaya saja. Ya, mungkin belum hari ini engkau terima, tapi percaya janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Ya.
Dan di sini kita melihat ya, tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Terkadang kalau kita sedih atau kita lihat masalah kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Saya sering terjadi seperti ini. 2 kali saya bawa motor. Pertama saya bawa Tony. Ya, Tony dia duduk belakang saya. Saya tahu persis waktu itu. Saya bawa motor di tikungan, karena tikungannya ada pasir, depan ada truk, saya rem langsung terpleset motornya, langsung jatuh. Saya fokus untuk mengendalikan motornya itu. Saya lupa panggil nama Tuhan Yesus. Ya, karena saya bawa motor itu pleset, saya fokus untuk mungkin tegakkan motornya atau supaya motornya nggak terlalu parah. Saya fokus pada motornya, tapi saya tahu persis Tony di belakang saya teriak, "Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Saya dengar dia teriak. Apa yang terjadi bagi Tuhan? Saya luka-luka kaki saya, tetapi Tony satu luka pun tidak ada. Sama-sama jatuh, saya gonceng dia. Ya. Karena dalam situasi panik, karena dalam situasi takut, saya lupa panggil nama Tuhan. Saya fokus kepada motor saya, posisi motor. Saya tidak panggil nama Tuhan Yesus, tapi saya dengar betul Tony panggil, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Dan benar-benar dia tidak lecet sedikit pun. Saya yang lecet babak belur. Rupanya apa yang terjadi Tuhan? Pas jatuh itu, dia peluk saya erat, dia tak mau lepas katanya. Ya, sehingga apa? Saya yang tergores, dia di belakang saya, dia aman. Dia peluk saya kuat-kuat. Ya. Jadi terkadang kita waktu panik, waktu takut, kita lupa mencari Tuhan Yesus. Kita fokus pada masalah kita, kita fokus pada persoalan kita, membuat kita lupa memanggil nama Tuhan Yesus. Ini pertama kali saya alami. Terus kedua kali, saya sama Bu Acin, bawa motor juga. Pas kejadian seperti tadi, kena air juga di situ, ya. Sebelum pom bensin, ya, Bengkong ini, belum pom bensin 24 jam ini, jalan lurus waktu itu masih belum 2 arah, masih 1 arah jalannya. Saya bawa motor, Bu Acin di belakang. Dari depan itu ada motor datang, dia ngebut, dia entah gimana itu dia jatuh. Dia jatuh itu dia seperti main skateboard gitu, langsung geser dia. Bawa motor gini, pas dia di depan kami, datang dia, dari depan tuh datang dia, terpeleset tuh datang ke motor kami gitu. Saya dah tidak ingat Tuhan Yesus lagi. Saya fokus untuk gimana supaya nggak kena orang ini. Ya, entah fokus rem kah, entah fokus hindar kah, saya fokus terus. Tapi saya dengar apa? Saya dengar Bu Acin teriak, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Apa yang terjadi? Ini ban saya ini, motornya gini. Habis itu dia entah gimana lepas kakinya ini, ban saya gini. Langsung berhenti gini. Kondisi laju, langsung tiba-tiba berhenti gini loh. Saya bilang, baru saya ingat, Tuhan Yesus. Ya, baru saya ingat Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang kita ingat masalah gitu, aduh kenapa terjadi sama saya, aduh besar sekali masalah saya, aduh kenapa saya banyak ini masalah, kenapa enggak beres-beres, karena kita fokus kepada masalah kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita fokus pada Tuhan Yesus, kita teriak pada nama Tuhan Yesus, kita percaya masalah itu akan Tuhan selesaikan. Masalah kita akan selesaikan. Begitu juga Maria Magdalena, karena dia terlalu fokus kepada Yesus sudah mati, Yesus berdiri di belakang dia nggak tahu itu Tuhan Yesus. Ya, karena dia fokus, nangis, Yesus sudah mati. Tapi dia tidak sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah berdiri di belakangnya. Dan malah dia bertanya, ya,
Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati menjaga hati kita, pikiran kita, ya, fokus kita kepada apa? Ya, fokuslah kepada Yesus, ya, yang sudah bangkit itu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya, malah Tuhan Yesus itu disangka apa? Tukang taman, ya, tukang jaga kebun. Ya, padahal Tuhan Yesus itu sendiri yang berbicara kepada dia, yang bertanya kepada dia, tetapi disangkanya apa? Itu penunggu taman, itu penjaga kebun, ya. Jadi kalau kita disalahpahami orang, ya, ingat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga sudah salah pahamkan orang, ya. Jadi jangan kecewa, ya, jangan marah. Katakan saja, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, seperti Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan ketika menyerahkan nyawa di atas kayu salib itu, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Ya, jadi harus kita, ya, menang terhadap kesalahpahaman. Karena apa? Yesus sudah menang berhadapan dengan kesalahpahaman. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya, ketika Yesus memanggil namanya, dia panggil dia guru. Ya, enggak asing suara itu memanggil namanya. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Ya. Jadi Tuhan Yesus bangkit, ya, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mau memulihkan semua air mata mereka, ya, Tuhan Yesus mau memulihkan kesedihan mereka, Tuhan Yesus mau memulihkan ketakutan mereka juga, Tuhan Yesus mau memulihkan. Ya, mungkin, ya, Pak Sam mungkin sekarang, ya, Pak Sam mungkin sekarang takut mungkin, ya, apakah bisa sembuh istri saya, ya, apa merasa mau lari ini, ya, apa merasa ini saya tinggalin aja nih, jangan, ya, karena apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus kita tidak mati, ya, Tuhan Yesus kita bangkit, ya, Tuhan Yesus itu mendengarkan doa kita, ya, percaya dengan sungguh-sungguh, ya, Yesus sudah bangkit, ya, memulihkan para muridnya dan kepada Maria Magdalena, ya, Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, ya, "Jangan pegang aku, tetapi pergilah, ya, kepada saudara-saudaraku." Ya, Yesus begitu memperhatikan murid-muridnya dan dia mengatakan mereka itu saudaranya. "Pergilah kepada saudaraku." Ya, kita lihat ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, mereka para murid kumpul di dalam rumah dengan apa? Firman Tuhan mengatakan dengan pintu terkunci, ya, karena mereka takut dengan orang Yahudi. Ya, karena apa? Guru mereka baru disalibkan. Ya. Guru mereka, Tuhan mereka baru disalibkan. Mereka takut sekali, ya, dengan pintu terkunci. Ya, tetapi kita melihat kebangkitan Yesus Kristus itu melenyapkan semua ketakutan. Ya. Kebangkitan Yesus Kristus itu melenyapkan semua.
ya, duka cita. Kehadiran Yesus itu dalam hidup kita, dalam hati kita itu membuat apa? Membuat kita tidak takut lagi. Ya. Saya masih ingat waktu saya sakit ginjal itu ada hamba Tuhan mengatakan saya seperti ini. Bilang sama iblis, "Hai iblis, mati pun saya masuk surga." Ya, saya tidak takut mati katanya. Hamba Tuhan itu ajarkan saya seperti ini. Ya, katakan kepada iblis, "Hai iblis, mati pun saya masuk surga. Saya tidak takut sama engkau." Ya, tapi saya nggak perhatikan. Ya, dia ajar saya seperti itu, saya nggak perhatikan. Ya, tapi saya percaya sih. Ya, saya percaya. Ya, jadi sekarang mungkin ya, Sam, ya, Fatima boleh praktikkan. Ya, mati pun saya masuk surga. Ya, mati pun saya masuk surga. Ya, saya tidak takut sama engkau iblis. Ya, kita melihat karena apa? Ya, karena sekarang Bu Fatima sudah mau sungguh-sungguh ke jalan Tuhan, mau bertobat ini, ya dia diserang habis-habisan. Ya, tadi waktu dia tidak mau bertobat, dia aman-aman saja. Ya, tetapi dia mau bertobat itu, ya iblis serang dia habis-habisan. Ya, tetapi disinilah titik baliknya. Disinilah titik baliknya. Kita menang, ya kita akan dipakai Tuhan seluar biasa. Ya, ini titik baliknya. Ya, ada jemaat kita sekarang udah kabur, ya. Padahal Ibu Gembala ada pesan sama dia. Dia habis, ya dihajar oleh iblis, habis dia. Ya, karena ada celah juga, habis dia. Tapi Ibu Gembala mengatakan, inilah titik baliknya. Kamu harus tinggalkan semua yang tidak berkenan dengan Tuhan, fokus cari Tuhan. Apa yang dilakukan? Kabur dia tinggalkan Ibu Gembala. Ya, kabur dia tinggalkan gereja. Padahal disinilah titik baliknya. Titik baliknya. Ingat ya, ketika kita diserang habis-habisan, kita melihat hal-hal yang dahsyat itu, di situ ada titik baliknya. Kita lihat siapa? Lihat Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya pada zaman itu. Ya, punya anak 10, ya, punya istri, tetapi dalam satu hari, ya Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan tahu, bukan dari Tuhan. Tuhan tahu, tapi Tuhan mengizinkan terjadi. Ya, Ayub di dalam tanganmu, tetapi asalkan nyawanya jangan kau apa-apain. Ya, iblis mengatakan kepada Tuhan, iyalah Tuhan, sekarang Ayub diberkati engkau, kelimpahan, anak banyak, istri ada. Dia memuji engkau, dia memuliakan engkau. Tetapi apakah ketika dia habis-habisan, dia masih setia kepada engkau? Dia masih memuliakan engkau. Dan Tuhan mengatakan, Ayub adalah tangan kuasa-Mu, asalkan nyaman jangan kau apa-apain. Benar terjadi. Ya, Tuhan izinkan supaya apa? Kesetiaan Ayub diuji. Kesetiaan Ayub diuji, ya. Dalam satu hari habis semua ternak, hartanya habis semua. Dalam satu hari anak-anaknya mati semua. Ya, dalam satu hari. Bahkan istrinya mengatakan kepada Ayub, masih setiakah engkau pada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Ya. Yang tadinya harusnya istrinya, ya, kalau bahasa Mandarin, anwei. Ya, baliknya anwei. Ya. Kuli tha, anwei tha. Ya. Menyemangatkan dia, mendorong dia. Ya, anak kita bisa dapat lagi. Ya, uang kita bisa cari lagi. Harus seperti itu, istri Ayub, ya kan? Anak kita bisa dapat lagi. Uang kita bisa dapat lagi, kita kerja lagi. Ya, tetapi mengatakan, ya karena ada fokus kepada anaknya, kepada hartanya, fokus kepada itu, mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Dan puji Tuhan, Ayub tidak tergoda. Disitulah Ayub mengikuti balik. Ayub mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau terima yang baik saja daripada Tuhan, tapi tidak mau mana yang buruk? Ya, dalam Ayub pasal 42, kita buka sama-sama. Ayub pasal 42 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, katakan itu seperti kepada Tuhan saya. Ya, katakan itu kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, sangat kecil bagi Tuhan disembuhkan. Benar. Ya, saya sudah menyaksikan banyak sekali di YouTube, ya, tentang TB Joshua itu, almarhum itu, bagaimana dia mendoakan orang yang kakinya sudah hancur,
ya kena diabetes, kena penyakit apa, sampai benana, sampai hancur. Saya melihat banyak sekali, saya didoakan, dilayani, dan kemudian kesaksiannya dia sudah sembuh, sudah pulih, bahkan ada bekas lukanya, ya. Ngeri sekali, ya, lebih ngeri daripada itu. Jauh ngeri seperti itu, ya. Dan itu saya melihatkan di dalam YouTube, ya, dan saya juga dengar dari senior pastor juga, mereka sudah melayani banyak orang yang kondisi sampai sudah busuk kakinya, ya, seperti itu, dan pulih, sembuh. Kemarin siapa ya? Bu Justina kalau nggak salah, iya, yang suaminya diabetes terus luka, didoakan minyak urapan, Bu Justina ya, bukan Bu? Bu Sugi ya, ya, Bu Sugi, diabetes luka ya, luka, diabetes karena luka, itu suaminya belum seiman. Tapi karena Bu Sugi sudah seiman, udah percaya Tuhan Yesus, dia minyak urapan, dia doakan. Luar biasa imannya. Sembuh ya. Nah, sembuh ya. Tangannya luka diabetes sembuh seperti itu, ya. Jadi apapun kita mengalami masalah persoalan, jangan lari daripada ujian, ya. Jangan lari pada masalah persoalan kita, tetapi hadapi dengan iman, ya. Dengan pengakuan iman seperti Ayub, bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 10 luar biasa terjadi. Lalu Tuhan memuliakan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, hal luar biasa. Ayub mengalami 2 kali lipat yang kemarin kehilangan semua dipulihkan Tuhan, dikembalikan pada Tuhan semuanya. Bahkan 2 kali lipat kata firman Tuhan. Di sini kita melihat kesetiaan murid-muridnya juga diuji. Ya, titik balik ini Yesus sudah mati, dan ini titik baliknya, Yesus bangkit, memulihkan semua murid-muridnya. Ya, yang tadi sudah apa? Yang tadi sudah menyangkal Yesus. Ya, karena Petrus mengatakan, biarpun mereka semua menyangkal engkau, aku tidak menyangkal engkau. Mati sekalipun aku tidak menyangkal engkau. Tapi Yesus mengatakan, yang berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bahkan murid-murid yang lain, kata firman Tuhan mengatakan, di bawahnya lagi, bahkan murid yang lain juga mengatakan, kami juga. Tetapi apa terjadi? Ketika Yesus ditangkap, kabur semuanya. Ya, kabur semuanya. Tidak ada yang berani dekat kepada Yesus. Ya, Petrus yang paling kena, yaitu dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kita melihat kebangkitan Yesus Kristus itu, dia datang kepada murid-muridnya. Bahkan dia datang kepada Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, menanya kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus, aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Tanya lagi Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus sekali lagi, gembalakanlah domba-domba. Kata sekali lagi, tanya Yesus sekali lagi kepada dia, membuat Petrus nangis. Ya, karena apa? Dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan 3 kali juga Yesus memulihkan dia. Ya, Yesus memulihkan dia. Sehingga mereka, Petrus dan ke-11 rasul, ya, dipakai Tuhan seluar biasa. Mereka punya roh mati, yang sudah tidak takut mati lagi, tapi mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa, dipakai Tuhan sehingga apa? Membawa kebangkitan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Ya, lewat rasul-rasul inilah maka kita juga boleh mengenal Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan tidak diberitakan, ya, kalau Injil tidak diberitakan, maka tidak ada orang percaya pada Yesus. Tetapi melalui murid-murid Yesus, ya, kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memulihkan mereka yang tadi tidak takut. Tuhan Yesus memberikan, tadi Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 ayat terakhir mengatakan, di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, bagi kita yang sudah mengalami damai sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita terus fokus kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan. Ya. Saya berapa hari ini saya diingatkan Tuhan seperti ini buat Tuhan. Saya minta jaket kulit. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2022 kalau nggak salah saya, entah 2022 akhir tahun kalau nggak salah saya. Bapak saya datang ke Batam, saya minta sama dia jaket kulit di Nagoya Hill. Ya, saya berani nih saya, ya, biar anak ada 4, saya minta bapak saya, Pak, mau minta beli jaket kulit Pak. Oke, dia bilang, senang saya. Ya kan?
Dengan senang, dengan apa? Dengan antusias. Karena apa? Dapat jaket kulit. Ya kan? Apa saya kerjakan? Saya desak terus, ayo Pak kita pergi, ayo kita pergi. Ya kan? Karena girang kan, senang kan? Ayo pergi saya bilang seperti itu. Ya, saya desak dia untuk pergi dan benar-benar dia berikan saya baju jaket kulit itu. Saya senang sekali. Ya, karena saya sudah minta sama bapak saya, dia berjanji berikan kepada saya. Saya senang karena saya percaya dia akan berikan kepada saya. Saya begitu semangat mendorong bapak saya, mendesak dia. Ya, harusnya kita datang gereja seperti itu, Tuhan. Tuhan sudah berjanji memberkati kita. Harus kita datang gereja itu kita semangat. Roh kita berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita antusias, ya karena apa? Kita percaya kita dan gereja ini mencari Tuhan, menyembah Tuhan itu dengan segenap hati, dengan roh yang menyala-nyala, dengan antusias kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semangat kita menyembah Tuhan itu. Ya, kita percaya, seperti kita mendesak Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Ya, saya lihat sekarang banyak gereja, ya maaf, karena saya sering ke Menara Doa, saya sering lihat datang ya di Menara Doa di King Hotel itu saya melihat sekarang enggak ya, sepertinya kasih banyak orang seperti menjadi dingin, tidak lagi antusias datang. Ini Menara Doa bukan gereja ya. Menara Doa itu sepertinya datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala ya. Tetapi saya lihat tuk pegang HP dia lagi tak tuk ya, orang lagi nyanyi menyembah Tuhan, dia lagi tak tuk. Dalam hati saya, ini datang untuk apa? Supaya hadir aja, supaya dilihat. Wah, saya datang Menara Doa nih kalau Sabtu ini. Ya. Adakah kerinduan kita? Adakah roh kita ini ya semangat? Benar, saya diingatkan Tuhan berapa hari ini. Ya, engkau datang gereja, saya mungkin seperti ya, karena saya sering pegang video ini, mungkin saya kadang rasanya fokus pada video, rasanya kurang lagi semangat untuk menyembah Tuhan. Saya sebenarnya ditegur Tuhan, benar. Ya, engkau datang gereja ini, engkau masih roh, engkau semangat enggak? Engkau masih antusias tak? Engkau masih percaya enggak engkau diberkati Tuhan? Engkau masih percaya enggak engkau datang gereja ini ketemu dengan Tuhan? Ya, jadi Tuhan senang apa? Tuhan senang hati kita. Ya, Tuhan bukan senang persembahan kita. Tuhan senang hati kita. Tuhan senang kerinduan kita. Ya, manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Ya, manusia tidak bisa melihat apa yang di dalam hati ini. Ya, kita semua di dalam gereja ini, saya nggak bisa melihat hati Bapak Tuhan, tapi Tuhan bisa mengetahui. Apakah engkau sungguh-sungguh datang gereja mencari Dia? Apakah engkau dengan roh yang semangat mencari Dia? Apakah engkau antusias untuk datang mencari Dia, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Ya, untuk sungguh-sungguh datang sini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apakah engkau datang sini hanya untuk melihat supaya orang lihat engkau datang gereja untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah benar engkau pribadi datang sini punya hati kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ya, firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Di mana firman Tuhan? Ulangan 28. Ulangan 28. Ayat berapa? Ibrani pasal 11 ayat berapa? Ya, Ibrani 11 ayat berapa? Kalau ditanya TikTok, ya kan, ditanya mungkin bisa langsung jawab. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 6 kalau nggak salah saya bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, saya tidak tahu saya berapa kali ditegur ya di Menara Doa itu. Saya yakin ya Pak Condro juga dipakai Tuhan yang menegur saya. Karena apa? Kemarin saya sebelah saksi di dalam persekutuan, ya saya ambil HP dengan kredit. Begitu ke sana itu Pak Condro yang singgung. Jangan kredit katanya. Dalam hati saya, kok kamu tahu? Ya, saya baru ambil HP dengan kredit. Dia bilang,
Tak boleh kredit, dia bilang. Waduh, saya bilang. Berapa kali saya ditegur. Ya, jadi kalau ada teguran itu lebih baik. Ya, daripada tidak ada teguran, kita datang tidak tahu apa-apa. Ya, jangan cari gereja yang hanya apa? Oh, engkau diberkati Tuhan. Halo, salam, Tuhan berkati engkau, ya kan? Kata-katanya baik-baik, manis-manis. Ya, engkau tidak pernah diajarkan yang benar. Ya, seperti apa itu? Ya, yang lagi viral. Apa? Pak Sarjito? Progresif ya? Apa namanya? Brian, ya kan? Gak perlu percaya Tuhan Yesus, asal berbuat baik saja masuk ke surga. Ya, mana ada firman Tuhan seperti itu? Ya, Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bisa datang Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah sangat jelas mengatakan tidak ada seorang bisa datang Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Brian itu tidak tahu firman Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, jika orang buta menuntun orang buta, apa yang terjadi? Kedua-duanya akan masuk dalam jurang. Ya, buta secara jasmani, tetapi juga buta secara rohani. Ya, dia buta secara rohani, tapi dia mau tuntun orang untuk datang kepada keselamatan itu. Ya, bukan kepada keselamatan, ujung-ujung jalannya kepada kebinasaan. Ujung-ujungnya jatuh ke dalam jurang. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh lagi ya mencari Tuhan. Lebih banyak lagi apa? Lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya firman Tuhan malam hari ini bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, dia sudah bangkit. Apakah kita yang hadir malam ini semuanya ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Pasti pernah lihat Tuhan Yesus. Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus di sini yang hadir malam ini? Saya pun belum pernah lihat Tuhan Yesus. Tapi kita percaya. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Kita adalah orang-orang yang paling diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.